Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita siapkan untuk pemandian. Ada 3 tempat yang kita perhatikan, Pak. Yang pertama, tempatnya dulu. Tempatnya harus tertutup sampai atapnya. Yang kedua, hadirin, peralatan kesempurnaan untuk jenazah. Sabun, kalaulah bisa, Pak, janganlah sabun yang kotak pula, Pak. Yang sabun apa? Padat. Ini sudahlah mandi terakhir, orangnya kaya raya, anaknya bakhil, ya kan? Yang disediakan sabun kotak pula yang irit, yang murah kan itu kan. Akhirnya dipotong-potong, dibagi-bagi. Itu enggak, kalau 2 masih mending, Pak, bisa pegang-pegang. Yang apa, nah, 1 pula, ya kan, gantian pula, Masya Allah, ya kan. Ya pakailah sabun cair gitu kan, sampo, ya kan, agar mudah. Begitu ini bisa diingalapkan, itu mudah gitu. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, air siapkan, Pak. Jadi sabun, sampo yang cair, cotton bud, karena nanti tidak dipotong jenazah itu, kuku yang panjang tidak, tapi cuma dibersihkan, maka cotton bud itu harus ada, Pak. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, gunting. Nah, gunting ini kalau bisa jangan yang murah, Pak, gitu loh. Maka nanti di rumah itu selalu sedia gunting yang tajam, Pak, yang kuat. Kalau ada yang meninggal mendadak gitu kan, gunting sudah ada kan itu, Pak, ya. Meskipun kita tidak berdoa menginginkan hal itu gitu. Ini kadang saya ini sudahlah pakai celana jin, guntingnya yang 5.000 itu, Pak. Itu pun sudah lama pula, gunting anak-anaknya mau sekolah itu kan. Begitu dibuat itu apa, motong itu yang sini ke sini, yang sini ke sini gitu, Pak. Akhirnya nggak ketemu, nggak bisa motong. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati di dalam menyiapkan air. Nanti pada saat proses memandikan jangan sampai air ini menjadi suci tapi tidak mensucikan. Kenapa? Gara-gara air sabun. Dan itu sering terjadi, Pak. Ambil air pure ini kan sudah makin kurang, Pak. Air kalau di bawah 2 kolah, yaitu di bawah 60 cm persegi itu, maka jika ada perkara yang mencampurinya, meskipun tidak berubah sifat, warna, dan bau, ini konsepnya, air itu mengikuti hukum yang mencampurinya. Kalau yang masuk air sabun kan suci, Pak, maka hukumnya menjadi suci tapi tidak mensucikan. Kalau yang masuk ke sini air najis, maka dia menjadi najis, Pak. Nah, ini kan kadang memandikan seluruh tutut ini penuh dengan busa, masuk pula ke situ, ngambil gayung. Akibatnya air sabun yang di tangan masuk ke dalam air yang tinggal sedikit tadi. Hukum air yang sedikit tadi menjadi hukum air yang suci tapi tidak mensucikan, dikarenakan adanya busa sabun yang ikut masuk ke dalamnya. Maka saya sarankan untuk yang bagian apa ini, nyiram, nggak perlu memegang sabun, bisa sarankan. Nah, kemudian ini bagian di dalam. Untuk yang memandikan jangankan yang memandikan, Pak, yang menggotong jenazah saja itu disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Yang gotong jenazah, Pak, itu disunahkan berwudu. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang memandikan, setelah memandikan disunahkan untuk mandi, Pak. Mohon ini bagi yang sering melaksanakan fardu kifayah, hati-hati betul terhadap cipratan air jenazah.
sempat terkontaminasi dengan najis, cipratannya najis, Pak. Kadang ini saya kritisi juga kepada yang fardu kifayah, mohon maaf ini, ikut memandikan, baju celananya kecipratan, malah ikut mensolatkan, jadi imam sholat lagi, Pak. Yang kebangetan keluarga itu sholat jenazah nggak ada yang tahu pula, Pak. Alhamdulillah sholatnya di rumah, sempat di masjid kan malu, Pak. Begitu habis sholat masih bertanya, Pak tadi kok nggak rukuk? Ya iyalah, mau sholat jenazah kok, ya kan itu. Nah ini kan sama juga yang. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang berkaitan dengan memandikan. Apa yang kemudian harus dipersiapkan untuk orang yang memandikan? Setelah wudhu, pakailah masker, karena nanti, Pak, ketika keluar kotoran jenazah itu, Pak, jenazah kalau koma lama sehingga nggak ada dikonsumsi, maka jelas di dalam perut nggak ada isinya, Pak. Paling dia nanti akan keluar kotoran sedikit, kotoran hitam itu, sama dengan bayi, Pak. Kotoran pertama kali keluar dengan kotoran yang terakhir kali nanti keluar, itu kalau tidak makan. Tapi kalau yang meninggalnya mendadak, yang tadi malam makan kemudian pagi mendadak, itu tetap insya Allah akan keluar kotorannya, Pak. Karena di dalam perut itu masih proses produksi makanan, produksi bahan mineral, vitamin dari makanan yang dikonsumsi. Wajar itu, nggak ada sesuatu yang kemudian abnormal, itu enggak, itu masih normal, Pak. Makanya kalau meninggal mendadak itu kalau dipencet nanti perutnya, wah, Pak, keluar banyak. Baunya bagaimana, Pak Ustadz? Wah, spesial itu, Pak. Karena kotoran, bau kentut aja bau kok, ya kan, NaCl, ya kan, itu kan. Ini kotoran, ada sedikit anginnya, ya kan, itu kan. Ditambah bau sabun, ditambah bau bunga mawar, ditambah lagi keringat orang, keringat kita aja sudah bau, masih ini banyak pula keringat di situ kan. Wah, itu pokoknya wah banget pokoknya, Pak, ya kan itu. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pakai masker, pakai sarung tangan, maka tolong disediakan sapu tangan yang itu, Pak, elastis itu, yang beli di mana itu, apotek itu. Kenapa, Pak? Karena memang sebaiknya tangan kita ini jangan menyentuh langsung kepada tangan jenazah, sebaiknya, Pak. Nah, sesudah itu, Pak, sesudah itu, kemudian sudah siapkan semua, ready, susun yang mangku. Memang tidak ada aturannya, mau 6, mau 5, mau 7, tidak. Tapi itu disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau cuman jenazahnya kecil, ringan, ya 3 aja. Kalau agak berat, ya 5. Usahakan ganjil, karena Allah menyukai bilangan yang ganjil. Posisi kepalanya di mana? Lagi-lagi tidak ada aturan bakunya, Pak. Mau Bapak menghadap ke utara seperti pada saat menyemayamkan, boleh. Kemudian mau telentang, ya juga boleh, gitu kan. Nah, silahkan. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalaulah bisa memang ada tempat khusus memandikan jenazah, itu bagus lagi, cipratannya nggak terlalu kesana kemari. Saya pernah ikut memandikan jenazah itu bagus sekali, Pak, tempatnya, Pak. Jadi ini melengkung bawahnya, di atasnya melengkung ada apa ini? Apa itu? Besinya di atasnya melengkung. Nah, kemudian kanan kirinya itu, Pak, ada dinaikkan plek itu, ada apanya itu? Tutupnya gitu. Ada apa? Lempengannya yang sampai ke atas ini. Sehingga ketika kita memandikan gitu, cipratannya itu nggak sampai ke dada, Pak. Airnya langsung ke bawah. Ada sisa, ada pipanya yang mengalir ke bawah sehingga nggak nyiprat. Wah, itu bagus sekali, Pak. Gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah meja kain kafan, Pak. Ini bagi pihak-pihak Babul Khairat, tolong mulai diperhatikan untuk segera membuat meja pengkafanan jenazah. Karena kalau mengkafani jenazah itu tidak di meja, 99,9% kain kafannya terinjak, Pak, oleh orang-orang yang membawa jenazah masuk. Apalagi kalau jenazahnya berat, mesti terinjak. Tapi kalau di atas ada mejanya untuk mengkafani, tinggal diletakkan di atas meja, tidak akan terinjak, Pak. Ini mohon dipahami nih, Pak, ya. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati Allah, siapa yang memandikan? Satu, yang dikasih wasiat. Kalau ada yang dikasih wasiat, silahkan, harus itu ditunaikan, Pak. Yang kedua adalah, kalau 3 ya, yang diberi wasiat, ustadz,
keluarga. Ustadz ini yang tahu hukumnya, kemudian keluarga, yang keempat yang ahli maksiat, Pak. Jadi orang ahli maksiat ini kalau bisa ikut memandikan jenazah, biar tahu bahwa suatu hari itu akan mati gitu. Ahli maksiat itu termasuk pejabat yang korupsi, Pak. Jadi pejabat-pejabat korupsi itu kalau bisa juga diajak untuk memandikan jenazah gitu, ya kan. Nah hadirin yang dirahmati Allah, tapi kita tidak perlu membatin. Kalau ada memandikan jenazah kemudian kita batin, wah ini yang pertama yang dapat wasiat, ini yang kedua keluarga, ini yang ketiga ini saya tahu dia ustadznya, nah yang keempat ini pasti ahli maksiat, ini nggak usah, Pak, ya kan? Karena menyakitkan orang lain, membatin itu suudon kita nanti. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah semuanya pastikan dulu ready, kain kafan juga sudah dipotong-potong, digulung dulu, disimpan. Kemudian pastikan airnya juga sudah oke. Kalau airnya ini, Pak, udaranya dingin, maka boleh pakai air hangat. Kalau udaranya panas, sebaiknya pakai air yang dingin, jadi segar. Kok kayak request saja, Pak? Oh iya, Pak, untuk menghormati jenazah. Karena orang Islam itu mulia, jenazahnya mulia, Pak, ada kehormatan. Maka nanti cara memandikannya pun boleh, misalkan ini terlalu dingin ini, masak air, campurin sehingga airnya menjadi hangat. Boleh, Pak. Gitu. Oh ini terlalu panas nih, pakai air dingin, cemplungin es batu biar agak dingin. Boleh, Pak. Gitu loh. Karena memang agak biar segar. Yang paling utama itu justru memakai air laut, Pak. Yang paling utama. Yang paling utama memakai air laut. Bagaimana kalau kita menemukan jenazah di laut itu, Pak? Ini sisipan ya. Apabila satu kampung menemukan jenazah di tepi laut, jikalau tidak ada aksesoris yang mengatakan membuktikan bahwa orang itu tidak Islam ya, maka orang itu langsung diklaim Islam, Pak. Jikalau ahli kampungnya itu adalah orang Muslim, mayoritas Muslim. Misalkan ada jenazah nyangkut di tepi laut, mayoritas itu Muslim. Tidak ditemukan bahwa orang itu memiliki ciri-ciri atau aksesoris dalam badannya yang mencerminkan dia itu non-Muslim. Maka cara mengebumikan langsung diambil dengan cara Islami. Loh kenapa? Kan kita nggak tahu. Kembali kepada awal, Pak. Dulu kita diciptakan. Kullu maulidin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, Pak. Yang membuat Nasrani dan Yahudi orang tuanya. Baik ya, Pak ya, kita praktekkan sebentar, Pak. 10 menit lagi atau 5 menit lagi. Ada relawan yang siap, Pak? Siap maju silakan, Pak. Ah, maju, Pak. Masuk, Mas. Ayo, Pak, yang lain merapat aja, Pak. Yang lain merapat biar mudah dipahami, Pak. Di sini aja, Pak. Ibu-ibu silakan berdiri juga boleh agar nampak, Pak. Kepala sana, kepala sini. Ya, Pak. Silakan, Pak, merapat aja, Pak, merapat. Karena memang prakteknya ada seperti ini, Pak. Ayo. Nah, silakan ditengok, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ini yang pertama, Pak ya. Jika kita berada di sekitar orang yang memang sudah nazak kemudian meninggal dunia, yang pertama dilakukan ibu-ibu, bapak-bapak adalah langsung beristirja. Kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, istirja. Yang kedua, langsung mempersangkakan bahwa jenazah itu adalah baik hukumnya. Bapak sini, Bapak. Bapak sini. Bapak sini. Bapak sini, Bapak sini. Nah, Bapak sini. Nah, Bapak sini aja. Oke, sudah. Nah, setelah dua hal itu, istirja dan menyangka bahwa jenazah itu adalah orang baik ketika masih dia diketahui Muslim, kemudian pejamkan mata sambil berdoa, Bismillahi ala millati Rasulillah. Habis itu kemudian ini diginikan, diikat. Habis itu ini yang tadi saya sampaikan, Ibu Bapak, begini. Ini sampai di sini, Pak. Jangan cuman begini. Kalau begini dia mesti jatuh begini. Kalau sudah jatuh kemudian kaku, susah, Pak. Ini begini, tempelkan ini, diikat di sini, Pak. Diikatnya di sini. Agak ke sini nggak apa-apa. Yang penting ini jangan sampai melorot. Kemudian ini diikat di sini. Tak di sini. Kemudian diikat di sini. Ini luruskan, Pak. Biasanya ini kan masih kayak gini, Pak. Tapi kalau sudah meninggal itu posisinya ini jatuh lagi ke sini, Pak. Karena di sini sendinya sudah lepas. Makanya kalau jenengan nanti menjumpai ada jenazah kok panjangnya itu bertambah, wajar, biasa. Jangan dikaitkan,
itu tingginya kemarin cuma 160, sekarang ke 165 ya, gitu. Jangan, Pak. Wajar biasa. Maka nanti berkaitan juga yang mengkafani. Yang mengkafani nanti dari sini Pak, jangan dari sini ngukurnya. Kalau ngukurnya dari sini keliru nanti. Ngukurnya dari ujung sini itu ditambah 2 jengkal. Yang ujung sana juga ditambah 2 jengkal panjangnya kain kafan. Bisa dipaham ya? Nanti untuk ngukur kain kafan. Nah, setelah itu ditutup jenazah pakai kain. Letakkan sesuatu yang kira-kira mengusir lalat. Habis itu selesai, siapkan dulu kain kafannya. Jangan keburu dimandikan, Pak. Karena kalau keburu dimandikan, kain kafannya belum disiapkan, nanti setelah selesai memandikan baru motong-motong, kasihan jenazahnya, Pak. Kedinginan kan gitu kan. Jenazahnya nanti ngomong pula, kamu ini belum siap baju sudah dimandikan pula aku, kan repot ya kan itu kan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, setelah siapkan kain kafan, gulung, bawa. Yang bawa minimal harus berwudu, Pak. Yang bawa. Nah, kemudian cara untuk menganukan jenazah itu jangan langsung dimasukkan tangannya, Bapak Ibu. Kalau langsung dimasukkan tangannya itu kadang susah. Jenazah diiringkan, Pak. Mohon maaf. Nah, jenazah dimiringkan, baru tangannya ini masuk. Semua sudah masuk semua, diginikan lagi. Apakah mau begini ataukah membawanya mau 2 begini, silahkan. Jadi teknis ini kayaknya sepele ini kayaknya, tapi mesti ribet. Saya sering kali menjumpai cara mengangkat ini sepele tapi ribetnya di sini. Jadi ini begini, tek, baru ini tempelkan di sini. Apakah mau begini semuanya ataukah mau gini semuanya? Monggo. Ya, Pak ya. Nah, setelah dibawa ke tempat sana, kalau memang di pangku jenazahnya, bagian yang tengah ini bagian yang harus kuat mental, kuat bau hidung dan sebagainya. Ini yang tengah. Nah, yang sini sama sini silahkan. Kalau memang mau 5 di sini, tapi kalau 3 aja cukup, Pak. 1, 2, 3 di sini. Posisinya 3 di sini, sehingga kepala di sini, Pak. Di 1, 2, 3 cukup sebenarnya. Sudah, oke? Nah, kalau sudah, Pak, ambil air 1 ember, kapur barus yang sudah ditumbuk dimasukkan. Daun bidara dimasukkan. Air bunga mawar dimasukkan ke ember itu. Aduk biar campur dulu, biar kapur barusnya juga larut. Habis itu air ini jangan diletakkan di tempat pemandian. Khawatir kecipratan nanti. Kalau kecipratan hukumnya nanti jadi beda. Tarik ke belakang atau disembunyikan dulu, Pak. Habis itu, Pak, jenazah begitu datang, setelah semuanya fix, yang tidak berkepentingan keluar, nggak usah nengok-nengok. Ini bukan barang tontonan. Ini adalah memandikan jenazah. Khawatir nanti yang nengok itu nggak kuat nyimpan aib, rahasia. Maka nggak perlu ditengok. Silahkan keluar kalau nggak ada kepentingannya. Ketika jenengan mau memandikan apalagi keluarganya, tengok dulu, Pak. Jangan keburu dibuka. Kok masih ada yang nengok-nengok? Mohon maaf, ini bukan barang tengokan. Ini saudara saya kok, gitu loh. Ini keluarga saya kok. Anda kok nengok-nengok, ya kan itu kan? Mohon maaf, keluar aja. Kalau memang jenengan mampu. Ya, mampu untuk menangani. Pentingnya gunting di sini, Pak. Pentingnya gunting. Kalau memang dia pakaiannya nggak bisa dilepas, itu potong dari sini, Pak. Dari sini ke sini, dari sini ke sini. Kemudian tengah, tek. Udah, bisa diambil nih, Pak. Ketika potong sini ke sini, ini potong sini. Tengah dipotong, udah bisa diambil. Atau ini potong sini, kemudian potong sini. Yang ini potong sini, ini potong sini. Maka yang atas tinggal diambil, yang bawah tinggal diseret. Begitu juga yang untuk ini, Pak. Untuk apa? Apa ini? Celana. Bapak potong sini aja. Set, kemudian potong sini. Set, tinggal dikumpulkan di sini, ini tarik sini, udah bisa lepas. Jadi tinggal potong sini, selesai. Ya, Pak ya? Bisa dipahami ini cara memotongnya ya? Fix, langsung. Kemudian setelah dipotong, betul-betul tutupin daerah aurat. Wajib hukumnya. Jangan sampai terlihat, Pak. Karena itu bagian kewajiban kita yang menutupin. Jenazah nggak mungkin lagi bisa menutupin aurat, kan itu. Jenazah mau diapain aja udah nganut aja, Pak. Ya kan? Kalau jenazah nanti protes, hidup berarti kan gitu kan. Malu saya gitu, berarti hidup kau, ya kan gitu kan. Tutupin bagian aurat antara dengkul sampai pusat.
Dan selama memandikan harus tetap terjaga auratnya. Kemudian ada dua pendapat. Yang pertama, memandikan jenazah itu dimulai dari anggota-anggota wudhu. Anggota wudhu. Maka sini dulu anggota wudhu sampai kemudian kaki. Yang pertama. Yang kedua, dimulai dari sisi kanan atas ke bawah. Jadi kanan atas ke bawah. Niatnya bagaimana? Saya berniat memandikan jenazah fardu kifayah karena Allah. Cukup kayak gitu aja, Pak. Saya berniat memandikan jenazah fardu kifayah karena Allah. Cukup. Tapi kalau saya berniat memandikan jenazah untuk menghilangkan hadas agar dia bisa disolatkan, boleh. Ya kan? Terlalu panjang, tapi boleh Anda itu. Nah, setelah itu Pak, kemudian bebas ini. Bebas pokoknya biasa sampai bersih. Kuku-kuku dibersihkan, ini korek, kemudian ini dikorek, kemudian pokoknya dibersihkan sebaik mungkin. Nah, ini sebelum dimiringkan, ini dulu, ini posisinya Pak, sebelum dimiringkan. Jangan yang terakhir, kalau yang terakhir nanti bahaya ini. Ini dinaikkan, mohon maaf, agak naik Pak. Nah, sekian, agak sekian, kalau masih bisa. Ini dipencet sini perutnya, tahan, tekan keluar sana, sambil terus di apa? Siram air terus. Ini diginikan siram karena itu keluar kotoran. Ada yang nyebokin. Selama masih licin berarti masih keluar kotorannya. Selama masih licin masih keluar kotorannya. Terus Pak, nyebokin terus sampai habis. Habis ketika dia mengatakan gimana Mas? Habis. Oke, baru kemudian dimiringkan Pak. Dimiringkan ke sana agar disiram sininya sehingga kotoran yang nempel di bagian tubuhnya betul-betul bisa hilang. Habis kayak gitu kemudian dibalik lagi sini. Ke sana dulu karena sisi sebelah kanan, baru sini. Sebelah kiri, bagian sini. Oke, sudah Bu, Pak. Bisa dipahami ya sampai sini. Kemudian setelah semuanya diwudukan. Bagaimana niatnya? Saya berniat mewudukan jenazah. Sunnah karena Allah Ta'ala. Karena hukum mewudukan itu sunnah. Yang wajib itu memandikan. Bisa dipahami nih? Bisa dipahami ya? Ya? Apanya Pak? Nyambung sama sampo. Oh tadi sudah. Pokoknya tadi sabun-sabun dari awal itu sudah Pak. Gitu ya. Jadi jenengan pokoknya mau diulang-ulang sabunnya juga silahkan. Sampai bersih. Nah kemudian setelah bersih semua, setelah diwudukan, Bapak ambil satu kain, Mbak. Mohon izin ke sini, Bapak. Ya, sini. Bapak mohon izin ke sini. Pegang ini. Ini kain panjang ya, kain panjang. Umpamakan ini kain panjang. Nah, ini kain panjang agak turun. Fungsi ini untuk saringan, Pak. Untuk saringan fungsinya. Ambil air yang apa tadi? Kena kabur barus, bunga dan lain sebagainya. Ambil kemudian disiramkan ke sini. Ini menggoyang-goyang agar rata. Agar jenazah itu bisa rata terkena air itu sampai ke bawah. Nah ini saya terus begini. Sehingga ini posisinya terkena air kapur barus tadi. Nah setelah itu, tuang segini Pak, tutupkan di sini, siapkan handuk Pak. Begitu handuk ini gulung pelan-pelan. Gulung, ya ini digulung. Digulung sampai batasannya aurat. Bisa dipaham? Nah kemudian ini sudah mulai turun ini Pak, anduknya. Begitu turun semua, ini digulung, baru ditarik. Sehingga posisi kotoran kapur barus, kotoran daun bidara, itu tidak terkena jenazah. Jenazah hanya terkena airnya. Tutup, keluar, yang memandikan, lihat dulu, siapkan dulu apa? Kain kafannya. Begitu siap, ini diangkat untuk dikeluarkan. Selesai tahap pertama yaitu memandikan jenazah. Tapi ini dikorek Pak. Kuku dikorek, kemudian ini dikorek. Jangan dipotong. Karena kalau dipotong nanti malah justru ketinggalan, tidak ikut dikebumikan potongannya. Gitu loh. Jenggot bagaimana? Rapikan aja. Kumis rapikan. Jangan dipotong pokoknya, kalau nanti kepotong nggak sempat ikut dikebumikan, malah repot nanti kita jadi tanggungan kita untuk mengebumikan di tempat yang lain kan itu. Nah kalau sempat ketinggalan, jenazah sudah nganu, ketemu ahli keluarga nanti kan kasihan. Karena ada yang takut juga. Waduh, ini kuku bapak kan itu kan, ini kuku jenazah kan itu misalnya. Kadang ada takut juga. Baik itu dulu Pak ya, karena sudah siang. Terima kasih.
Mas, terima kasih, moga menjadi amal kebaikan jenengan. Insya Allah next pekan depan kita akan sambung dengan mengkafani jenazah. Semoga kita masih dikumpulkan lagi oleh Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.